sahabat Appscape dan sahabat Apps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Appscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan gizi dengan topiknya yaitu pengolahan dan pengawetan pangan. Nah, kamu udah pada penasaran? Langsung aja yuk cek video berikut ini. Nah, teman-teman semua, kita masuk dulu ke pengertian pengolahan dan pengawetan pangan ini. Di mana pengolahan dan pengawetan ini tentunya berbeda ya teman-teman semua. Nah, pengolahan pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Jadi untuk pengolahan pangan ini bisa di rumah, bisa di industri pengolahan pangan ya teman-teman semua. Lalu untuk pengawetan pangan ini adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Nah, jadi untuk pengawetan ini tujuannya adalah memiliki daya simpan yang lama. Kita lanjut ke tujuan dari pengolahan dan pengawetan pangan ini. Di mana untuk tujuan pengolahan pangan yang pertama itu adalah meningkatkan daya guna bahan makanan atau umur simpan. Yang kedua itu adalah mengembangkan produk dan meningkatkan nilai gizi. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai ekonomi. Sedangkan untuk pengawetan pangan, yang pertama ini adalah mencegah terjadinya kerusakan bahan makanan. Di mana pada kerusakan bahan makanan ini ada beberapa macam ya teman-teman semua. Ada kerusakan mikrobiologis, ada kerusakan mekanis, fisik, kimia, dan juga biologis. Lalu di sini tujuan yang lainnya adalah mempertahankan mutu dari pangan tersebut, lalu memperpanjang umur simpan, menghindari terjadinya keracunan, lalu mempermudah penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan. Nah, kita masuk ke teknik pengolahan dan pengawetan pangan. Yang pertama di sini adalah pendinginan atau pembekuan. Tentunya antara pendinginan dan pembekuan ini berbeda ya. Di mana pendinginan di sini adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan yaitu -2 sampai 10 derajat Celcius. Lalu untuk pembekuan di sini adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku yaitu pada suhu -2 sampai -24 derajat Celcius. Sedangkan untuk pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu -24 sampai -40 derajat Celcius. Nah, teman-teman semua, untuk pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan untuk pembekuan, di sini dapat mengawetkan bahan makanan untuk beberapa bulan, kadang juga beberapa tahun. Nah, terlihat dari pendinginan dan pembekuan, ini perbedaannya terkait dengan umur simpannya ya, teman-teman semua. Lalu perbedaan yang lainnya juga pengaruhnya terhadap keaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Pengawetan pangan ini tentunya tidak dapat membunuh mikroorganisme ya, teman-teman semua. Sehingga jika bahan pangan tadi kembali kita cairkan dengan proses thawing, maka bakterinya akan kembali aktif. Dan untuk beberapa bahan pangan itu akan menjadi rusak jika suhu penyimpanannya yang terlalu rendah. Nah, yang kedua itu adalah pengeringan, di mana pengeringan ini adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan pangan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Nah, biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas tertentu hingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Nah, keuntungan dari pengeringan ini yang pertama itu adalah bahan makanan menjadi lebih awet dan volume bahan makanan menjadi lebih kecil. Nah, dengan bahan makanan menjadi kecil ini, teman-teman semua tentunya dapat mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan. Dan jika menghemat untuk ruang pengangkutan, tentunya juga akan memudahkan transportnya dan biaya produksi pun akan menjadi lebih murah. Dan sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama ini adalah penurunan mutu dan sebagainya. Karena di sini sifat asal dari bahan makanan yang dikeringkan dapat berubah. Misalnya dari bentuknya, lalu sifat-sifat fisik dan juga kimianya,
sehingga dapat mengalami penurunan mutu dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini adalah beberapa bahan kering perlu pekerjaan tambahan sebelum dipakai. Misalnya ini adalah bahan makanan harus dibasahkan kembali sebelum digunakan. Nah, misalnya adalah harus dibasahkan kembali atau rehidrasi sebelum digunakan. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Yang pertama adalah luas dari permukaan benda, yang kedua adalah suhu pengeringan, yang ketiga aliran dari udara, yang keempat tekanan uap di udara, dan yang kelima adalah waktu dari pengeringan. Nah, selanjutnya itu adalah pengemasan. Nah, pengemasan ini adalah bagian dari suatu pengolahan makanan yang berfungsi untuk pengawetan makanan, mencegah kerusakan mekanis, perubahan kadar air. Nah, teknologi pengemasan perkembangannya sangat pesat, khususnya pengemasan plastik yang dengan drastis mendesak peranan kayu, karton, gelas, dan metal sebagai bahan pembungkus primer. Nah, perlunya ada sterilisasi ya pada proses pengemasan ini, di mana sterilisasi bahan kemasan biasanya dilakukan dengan pemberian cairan atau uap hidrogen peroksida dan sinar UV atau radiasi gamma. Nah, jenis generasi baru bahan makanan pengemas ialah lembaran plastik yang berpori yang disebut spor 2226. Nah, sejenis plastik yang memiliki lubang-lubang. Jenis plastik ini dapat menggeser penggunaan daun pisang dan juga kulit ketupat dalam proses pembuatan ketupat dan jenisnya. Jadi teman-teman semua, tujuan dari pengemasan ini tadinya karena mencegah kerusakan mekanis, perubahan kadar air, dan pengawetan. Selanjutnya itu adalah pengalengan. Nah, pengalengan ini didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya. Dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Nah, pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, dan kerusakan akibat oksidasi dan perubahan cita rasa. Nah, teman-teman semua, namun karena dalam pengalengan ini menggunakan sterilisasi komersial, nah ini mungkin masih saja terdapat spora mikroba yang bersifat tahan terhadap panas yang dapat merusak isi dari bahan makanan tersebut. Nah, contohnya itu adalah bakteri Clostridium botulinum pada pengalengan ini, teman-teman semua. Nah, jika nantinya dikonsumsi, maka akan dapat menyebabkan keracunan makanan pada orang tersebut. Selanjutnya itu adalah penggunaan bahan kimia. Nah, penggunaan bahan kimia ini adalah bahan pengawet dari bahan kimia yang berfungsi untuk membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap, rasa manis, dan juga pewarna. Nah, contoh beberapa zat kimia yang biasa digunakan, yang pertama itu adalah cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, in-package desiccant, wax emulsion, dan growth regulatory. Nah, tujuannya ini adalah untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen untuk memperpanjang kesegaran dalam pemasaran. Nah, nitrogen cair sering digunakan untuk pembekuan secara tepat pada buah dan sayur sehingga dipertahankan kesegaran dan rasanya yang nyaman. Nah, selanjutnya itu adalah pemanasan, di mana di sini penggunaan panas dan waktu dalam proses pemanasan bahan pangan sangat berpengaruh pada bahan pangan tersebut. Beberapa jenis bahan pangan seperti susu dan kapri serta daging sangat peka terhadap suhu tinggi karena dapat merusak warna maupun rasa. Sebaliknya, komoditi lain misalnya jagung dan kedelai dapat menerima panas yang hebat karena tanpa banyak mengalami perubahan. Nah, pada umumnya semakin tinggi jumlah panas yang diberikan, semakin banyak mikroba yang akan mati. Teman-teman semua, ada beberapa proses pada pemanasan. Nah, pada proses pengalengan, pemanasan ini ditujukan untuk membunuh seluruh mikroba yang mungkin dapat menyebabkan pembusukan makanan dalam kaleng tersebut selama penanganan dan penyimpanan. Lalu pada proses pasteurisasi, ini pemanasan ditujukan untuk memusnahkan sebagian besar mikroba pembusuk, sedangkan sebagian besar mikroba yang tertinggal dan masih hidup
Terus dihambat pertumbuhannya dengan penyimpanan pada suhu yang rendah dengan cara lainnya, misalnya dengan bahan pengawet. Lalu pada proses pemanasan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu blanching, pasteurisasi, dan juga sterilisasi. Selanjutnya itu adalah fermentasi. Nah, fermentasi ini bukan hanya berfungsi sebagai pengawet sumber bahan makanan, tapi juga berkhasiat bagi kesehatan. Salah satunya itu adalah penggunaan bakteri laktat pada bahan pangan yang menyebabkan nilai pH pangan turun di bawah 5. Nah, asam laktat yang dihasilkan bakteri dengan nilai pH 3,4-4 juga cukup menghambat sejumlah bakteri perusak dan pembusukan bahan makanan dan minuman. Namun, selama proses fermentasi, sejumlah vitamin juga dihasilkan, khususnya adalah B12. Bakteri laktat juga menghasilkan lactobacillin, yaitu sejenis antibiotika serta senyawa lain yang berkemampuan menonaktifkan reaksi kimia yang dihasilkan oleh bakteri fekal di dalam tubuh manusia, bahkan mematikannya. Nah, yang terakhir ini adalah iradiasi, di mana iradiasi ini adalah proses aplikasi radiasi energi pada suatu sasaran seperti pangan. Nah, penggunaan radioaktif pada makanan ini bertujuan untuk membunuh mikroba perusak, yaitu sebuah sinar tunggal dari energi radiasi yang dapat membunuh jutaan mikroba, bukan saja terdapat di dalam permukaan bahan makanan, tetapi juga di dalamnya. Nah, bukan hanya mikroba yang dapat dimusnahkan pada iradiasi ini, tetapi juga serangga, baik dalam bentuk telur, pupa, maupun dalam bentuk dewasa. Oke teman-teman semua, itu tadi dia video materi kita berkaitan dengan teknik pengolahan dan pengawetan pangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Appscape Indonesia. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.